Animis Animation Maker Tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kamera dan kanvas. Ya, mungkin nanti tambahan sedikit karena kita akan menggunakan banyak kamera, yaitu manajemen pada timeline. Kita buka satu file kosong seperti biasa. Nah, sekarang konsentrasi kita adalah pada kanvas dan kamera ya. Jadi komponen-komponen lain itu akan saya ambil dan tidak saya bahas lagi, sehingga bila ada yang loh kenapa begini kenapa begitu, silakan lihat video yang sebelumnya. Nah, begitu kita membuka file baru atau membuka project baru, tampilan project ini ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran terakhir ketika kita membuat. Nah, posisinya ada di mana? Posisinya ada di sebelah kanan. Di sini posisi ukuran yang saya gunakan menggunakan rasio 16:9 atau layar lebar. Ini biasanya digunakan untuk film atau untuk tampilan video-video pada layar lebar, umumnya di screen ya. Jadi layar lebar screen, bukan layar lebar bioskop ya. Nanti mungkin agak sedikit beda ukurannya. Nah, di layar screen ini perbandingannya adalah 16:9. Kalau kita ingin menggunakan ukuran layar kotak atau bila kita menggunakan proyektor lama yang tidak mendukung layar lebar atau 16:9 ya, maka kita bisa gunakan perbandingan 4:3 seperti ini. Ini ukuran untuk 4:3. Nah, atau kita ingin menggunakan standar lain ya, kita ingin menggunakan perbandingan lain ya, maka kita pakai yang di bawahnya di sini, custom camera ratio. Nah, di custom camera ratio di sini udah ada 1:1. Misalnya kita mau bikin untuk Instagram. Nah, Instagram kan 1:1 tuh tampilannya. Kemudian 3:2 atau 2:3, ini berarti berdiri ya, portrait ya. Kalau yang yang angka depannya itu lebih kecil daripada yang di belakang, ini berarti portrait. Sedangkan kalau angka yang pertama lebih besar, itu berarti landscape. Gitu aja ya prinsipnya. Ya, kemudian ada 9:16 ya, berarti ini portrait juga ya, karena lebih kecil. Atau kita custom. Nah, kalau di custom di sini ada sedikit yang agak sedikit aneh ya. Karena kalau di custom, maka di sini sebetulnya kita bisa menggunakan ukuran berdasarkan pixel. Jadi di sini satuannya kenapa banyak banget? Karena ini satuannya pixel. Tetapi saya nggak mau pakai pixel. Nah, kita tidak bisa mengubah satuannya di sini. Nah, di sini yang sedikit aneh memang ya. Jadi tidak ada ketentuan tentang satuan yang digunakan pada aspek rasio di sini. Ya, karena di sini harusnya rasio harusnya hanya menggunakan perbandingan seperti ini. Tapi di sini pakainya pixel. Mungkin bila kita ingin custom by pixel. Tetapi saya mau customnya adalah ultra wide. Ultra wide itu adalah 32:9. 32:9. 32:9. Ya, kita apply di sini, maka kita dapatkan rasionya yang ultra wide di sini. Nah, ini kalau kita tutup ya, kita ke home, kemudian kita new project, maka ukuran yang terakhir lah yang disiapkan atau yang dibuka, yang disediakan. Ya, gitu ya. Jadi jangan panik dengan ukuran di sini. Maka kita tetap bisa gunakan ini. Contoh ya, misalnya buat apa nih bisa layar sepanjang ini. Nah, kalau saya mau bikin billboard, kalau saya mau menyatukan 3 monitor,
Ya, untuk acara-acara khusus peresmian saya akan deret itu 3 monitor, kemudian bikin iklannya. Misalnya bikin video animationnya yang berulang-ulang dengan 3 monitor tersebut. Nah, itu bisa saya gunakan atau saya menggunakan 3 proyektor yang saya sambung seperti ini. Jadi tampilannya jadi lebar. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan di sini. Nah, di sini saya kembalikan ke 16:9. Pengaturan ini mengikuti pengaturan dari rasio yang kita gunakan, ya, di mana rasio yang kita gunakan ini adalah rasio kamera view. Ya, di sini rasio kamera view kita bisa custom, gitu ya. Nah, jadi akan ada perbedaan antara kanvas dengan kamera. Dari mana kita bisa tahu kanvasnya, di mana posisi kanvas yang kita lihat ini kamera. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kita nggak sengaja, kita klik ya, ketahan nih, kegeser ya. Kita klik tahan, kemudian kegeser. Nah, berarti ini adalah batas kamera ya. Nah, batas kameranya kegeser. Nah, jadi gimana caranya? Ya memang kita bisa balikin lagi. Klik aja tahan, kemudian dibalikin. Ini kan belum tentu pas. Nah, mau pas. Kalau mau pas berarti di sini ada view kamera. Jadi nggak klik aja view kameranya, maka secara otomatis ini langsung masuk ke area kamera kanvasnya. Nah, melihat atau view kamera ini ada ketentuannya. Ketentuannya adalah pada timeline, red timeline-nya di sini. Di red timeline-nya itu posisinya ada pada kamera 1 atau kamera default-nya ini. Ya. Nah, kalau misalkan nanti kita ada beberapa kamera, kemudian kita ingin menampilkan kamera 3, kamera 4, maka kita taruh red timeline-nya di kamera tersebut, baru kita view kamera untuk melihat posisi dari kamera tersebut. Ya. Kemudian kanvas. Di mana kanvasnya? Kan yang kita lihat dari tadi kamera. Nah, kanvasnya ada kalau kita lakukan scroll pada mouse. Saya lakukan scroll nih sekarang pada mouse, drag. Nah, ini adalah zoom in. Nah, sekarang saya balik scrollnya ke atas, drag. Nah, ini zoom out. Nah, ketika kita lakukan zoom out, maka kita akan melihat adalah kanvas. Kameranya mana? Ini kotak kameranya. Jadi nanti kalau dimainkan yang mana? Ya yang di dalam kamera, bukan yang di kanvas. Jadi kanvasnya sebesar apa? Ini kanvasnya, ini nggak habis-habisnya kalau kita scroll. Karena ini adalah vektor. Ya, tersesat nih, nggak kelihatan kameranya, maka saya view kamera. Dia akan kembali lagi ke default kamera. Itu ya. Baik, lanjut. Sekarang saya ingin menambah kamera. Nah, sekarang saya lakukan dulu seperti ini. Ini saya zoom out. Nah, posisinya seperti ini ya. Ini posisinya seperti ini. Kemudian saya menambah kamera. Untuk menambah kamera, maka kita lihat di sisi sebelah kanan kamera. Ada tanda plus. Ini sama seperti objek, menambah efek, atau roll, menambah roll, action roll yang lainnya. Saya klik di sini. Di sini akan ada pertanyaan, menambah kamera pada tampilan yang sedang terlihat. Nah, pada tampilan yang sedang terlihat yang mana? Yang ini. Nah, terus di mana kameranya? Ya, nanti kameranya akan dibuat di batas ini. Loh, berarti nanti ada kamera di dalam kamera. Betul. Jadi, fungsinya adalah untuk melakukan zoom out. Saya klik di sini add kamera as current view, maka kamera 1 posisinya ada di sini. Jadi kalau misalnya ada objek, berarti kita melakukan zoom out. Nanti kita kasih ininya. Kita kasih Kita kasih tampilannya ya. Nah, kemudian saya geser nih. Nih, saya di kamera kamera default ya. Ini saya geser ya. Set. Nah, kemudian saya bikin kamera lagi di sini. Nah, kamera yang berikutnya adalah pada default specification.
Ya, default specification ini berarti membuat kamera baru dengan default seperti yang disesuaikan. Nah, posisinya nanti akan ada di tengah. Ya, default specification, saya klik. Nah, ini posisinya di sini. Ya, default specification, spesifikasi defaultnya adalah seperti ini. Ya, jadi besar. Apa? Ini adanya di sini kameranya ya. Nih, saya ke sini. Waduh, nggak cukup. Saya kecilin aja dikit. Tapi ukurannya tetap akan sesuai dengan perbandingan 16:9. Kemudian saya bikin lagi. Saya bikin lagi kamera. Di sini ada default kamera. Jadi saya bikin kamera lagi, tapi dengan ukuran seperti kayak default kamera ini. Berarti default kameranya ini. Berarti dia akan bikin di sini. Saya bikin default kamera. Ya. Nih. Kamera barunya, kliknya di sini ya. Kalau klik di sini nanti takutnya nggak kena nih tuh, susah nyarinya. Nah, defaultnya adalah di timeline-nya. Nah, setelah timeline-nya keluar, ya ukurannya sama persis dengan defaultnya. Di sini adalah kamera 3. Kamera satunya yang gede, kamera 2-nya ini, ya. Ini kamera 2 dan ini kamera 3. Gitu ya. Baik. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti nanti dia akan lihat dulu tampilan yang pertama ke sini, kemudian zoom out, gede, kemudian dia ke sini ke kamera ini, ya, berarti zoom in, kemudian dia geser dan zoom in ke kamera 3 di sini. Nah, kalau kita jalanin nggak kelihatan, kenapa? Karena kan tampilannya putih-putih, ya. Nah, kita masukkan dulu objeknya ya. Saya pakai aja scene ya. Saya pakai aja scene. Saya ke sini dulu. Oke. New scene. Banyak banget ya ternyata ya. Coba saya undo. Jangan yang banyak-banyak ya, nanti bingung. Ini udah cukup banyak ini. Tuh. Ya, ini udah cukup banyak. Bentar, saya undo deh. Saya nyari yang agak yang sedikit-sedikit ya. Atau kita masukkan background aja ya. Background tuh pasti cuma satu. Coba scene-nya tapi yang nggak terlalu banyak ya. Ya. Aduh, maaf. Nih, ini kadang-kadang suka begitu ya. Jadi dia itu meniban kamera. Coba ini bisa nggak kalau saya bikin scene tapi tidak niban kamera? Kalau nggak nanti terpaksa kita ini di lock ya. Ini saya lock. Nah, kemudian saya new scene. Oke, nggak bisa ya. Jadi karena nggak bisa, ini kamera saya yang tadi yang udah dibuat itu ketiban. Berarti kalau saya ambil scene yang baru lagi nanti ya pasti ketiban lagi ya. Kalau saya ambil scene lagi pasti ketiban karena scene itu satu dan dianggap baru gitu ya. Dianggap baru. Nah, ini saya new scene jadinya nih. Sebentar. Iya, tadi saya pilihnya new scene berarti ya. Nah, ini apakah bisa saya pindah? Bentar. Ini saya blok. Oke. Saya copy. Saya taruh di sini. Yap, bisa ya. Baik. Jadi ini bisa ditaruh di sini.
Oke. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Waduh, saya bingung. Yang mana? Coba default view kamera. Oh. Nah, posisinya ditaruhnya di tengah ya. Posisinya taruh di tengah. Ini sedangkan ini harusnya di default kamera ya. Nah, jadi makanya nggak kelihatan. Berarti ini sampai di sini saya blok, kemudian saya taruh di default kamera sini. Ini jadi PR ya untuk ininya. Ini saya perbesar. Oh, ini ukurannya nggak sama ya. Oke. Nah, jadi ini sekarang sudah ada di sini ya, di default kamera ya. Di default kamera. Nah, kemudian dia akan zoom out. Nah, gitu ya. Jadi dia akan zoom out. Sebentar. Oh, ini kenapa gambar gunungnya nggak kelihatan? Apa rumahnya? Karena, nah, jadi backgroundnya ini ada di belakang. Berarti kita pindah. Nah, seperti ini ya. Ini nggak saya pasin ya, karena takut agak lama. Jadi biarin aja posisinya seperti itu. Nah, kemudian ini kita lakukan kayak gini. Saya mau ini adalah 5 detik. Nah, masing-masing 5 detik ya. Ini 5 detik, 5 detik, 2, ini 5 detik, ini 5 detik. Berarti ada berapa? Ada 4. Sedangkan ini cuma 10 detik. Berarti saya butuh 20 detik. Nah, animation duration-nya saya klik di sini, kemudian saya ubah menjadi 20 detik. Nah, ini berarti saya tinggal perbesar di sini. Oh, ini saya lock, maaf. Ini di lock. Ya. Lima detik. Kemudian ini dirubah dari 5 detik sampai 10. Kemudian ini saya ubah dari 10 sampai 15. Kemudian yang ketiga saya ubah dari 15 sampai 20. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ini akan banyak sekali timeline di sini ya. Ini akan banyak sekali timeline. Nah, supaya mudah, maka saya akan gunakan ini folder. Jadi foldernya saya taruh di atas di sini. Kemudian foldernya saya kasih nama. Di sini adalah kamera 1. Nah, kemudian dari sini, nah ini adalah manajemen timeline ya, manajemen objek. Saya klik tulisannya, kemudian saya taruh di sini nih. Nah, ini ada garis ya. Nah, berarti dia akan ada di kamera 1 di sini. Ya. Berarti ini bisa kita perbesar ya sini ya. Kalau ini kan nggak terlalu crucial ya. Ini saya geser aja seperti ini supaya objeknya berada di detik ke. Oke. Nah, saya zoom out nih. Nah, kemudian dia akan zoom out.
ya, zoom out ke tampilan yang di layar di apa namanya, di kamera 2 ya. Nah, tapi kan mungkin begini ya, kalau yang di kamera 2 itu, di kamera 1 nih, ini kan di kamera default ya, di kamera 1 ini harusnya dia ada di atas ya. Ini dia ada di atas. Kalau di atas berarti nutupin semuanya nih nanti. Gitu ya. Nah, kita coba aja, ini saya buang. Ini saya buang, delete scene. Yes. Oke. Saya new scene lagi. Jadi nanti kita copy lagi scene-nya itu. Nah, yang nggak terlalu panjang gitu ya, nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, ini saya copy, kemudian saya pindahkan lagi ke sini ya. Nah, ini saya kecilkan. Nah, ya. Kemudian saya bikin folder lagi yang baru. Nah, gitu ya. Maaf. Folder 2 ini ya. Nah, kemudian saya paste. Ya. Ini belum masuk folder, dia akan masuk paling atas. Ini saya blok aja. Kemudian saya ambil dari tulisannya. Ya, sekarang dia masuk ke sini ya. Ini adalah kamera. Ini kamera 1 ya sebetulnya ya. Ini saya enter dulu. Berarti yang ini adalah kamera default ya. Kamera default ya, biar sama nama kameranya ya di situ. Ini saya enter. Ini kamera default dan ini kamera 1 ya. Perhatikan di sini dari picture sampai, oh ini picture-nya harus di bawah ya. Oke, saya perbesar. Saya tekan tombol kontrol ya untuk ngebloknya ya. Sudah, ini saya agak perbesar dikit. Gak apa-apa, nanti dipotong. Nah, jadi si kamera ini nutupin ya di sini ya. Nah, posisinya sekarang jangan di kamera, di default kamera, tapi posisinya dia harus di kamera 2. Kamera 1, maaf. Dan ini kita geser sampai detik ke 10. Ya, ini kira-kira aja. Ya. Jadi ini masuk ke sini, kemudian nah sini ya. Nah, ini efek transisinya ini harus diatur ya di sini ya. Nih, efek transisi untuk masuk ya di sini. Sebentar. Ya, ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke kamera. Nah, ini bisa kita kecilin lagi, bisa kita minimize. Ya, supaya apa? Supaya kita nggak pusing dengan ininya, dengan banyaknya timeline ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke kamera 2 ya.
Ups. Ya. Di sini saya copy lagi. Kemudian saya ke sini, timelinenya saya pindah dulu sampai batas ini. Ya, kemudian saya bikin baru, nanti sih pasti adanya di atas ya. Saya paste aja dulu ya. Ini adanya di atas. Saya pindahin ke bawah. Di sini adalah kamera 2. Ya. Nah, kamera 2 posisinya ada nih, kenapa dia? Oh, dia ada aja di sini. Kita geser lagi dulu sini. Terus ininya kita geser lagi. Ya, baik. Nah, ini yang nggak baik itu adalah posisinya pasti ketutupan sama si objek-objek yang ada di kamera 1 ya. Nih, karena kamera 1 menutupi ya. Ya. Oh, dia ada di luar itu sebetulnya posisinya. Ini saya scroll dulu. Berarti ini, nah ya, jadi kita klik aja di di foldernya, maka nggak usah nggak usah ngituin semuanya ya objeknya ya, nggak usah ngeblok objeknya satu-satu. Nih. Ya. Nah, ini tadi saya matikan. Ya. Tuh. Ini. Kemudian kita masuk di, biar cepet ya. Di sini ini saya blok lagi, copy, saya taruh di pastinya paling atas, paste, geser lagi masuk ke kamera 3. Kita lihat dulu posisinya ada di mana. Ya, dia ada di sini. Berarti kita ambil foldernya supaya bisa kita geser. Nah, karena dia center ya ininya nih, apa namanya, titiknya ya. Oh, maaf, salah. Posisinya ini ada di sini, harusnya dia ada di sini. Berarti ini kita geser 1 blok aja ya. Tapi ini nggak bisa kita geser, nggak bisa kita lebarin ya, kita nggak bisa lebarin, dia dalam keadaan folder, jadi harus objeknya nih ya. Kita geser sampai batas habis. Baik, kalau sudah kita coba jalankan dia dari awal. Oh, maaf, saya itu dulu, ini saya buang dulu ya, delete scene. Yes, delete scene. Kan tadi cuman kita ambil doang kopiannya ya. Baik, kita jalankan sekarang. Ya, jadi dia berpindah-pindah di antara
kamera gitu ya. Nah, ini sekarang saya mau bikinnya begini. Kita pindah-pindah nih. Kita pindah-pindah. Jadi ini saya sekarang di kamera default ya. Ya, di kamera default. Ya. Kamera defaultnya saya taruh di sebelah sini. Kemudian objeknya ini masih kelok ya. Kalau kayak begini nih kelok ya, berarti kita objeknya harus kita unlock. Ya, pindahin ke sini. Oke. Ini kamera 1 udah benar. Kemudian kamera 2 saya cek aja. Kamera 2. Ya, saya mau ngecek semua ya. Saya mau ngecek semua. Ini kanvasnya saya lock. Ya. Oh, nggak mau juga. Ya udah. Saya unlock deh. Nah, 3 terus 4. Oke, sekarang kita jalanin ya. Jadi dari kamera 1, kemudian dia akan geser ke kiri. Kemudian dia geser lagi ke kanan. Kemudian dia geser ke kiri bawah. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kalau moving kamera atau pergerakan kamera. Tuh, nah sekarang saya mau bikin mana yang kameranya kecil ini ya. Ini yang kamera berapa nih? Kamera 1 ya berarti ya. Jangan deh, kamera 3 aja nih. Kamera 3 yang ini ya. Kamera 2 berarti ya. Nah, ini kamera 2 saya buat dia miring seperti ini. Ya, saya buat dia miring seperti ini. Nah, berarti objek-objeknya juga harus di rotate ya. Objek-objeknya harus di rotate, berarti saya di sini di bloknya di kamera 2 ya. Nah, di sini ya, di sini ini kan dia dalam keadaan kelok ya, jadi ini nggak bisa. Jadi saya coba unlock dulu di sini. Saya balik lagi ke kamera 2. Yap. Nah, di sini saya putar, ngikutin si kanvasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, kalau misalnya saya putar-putar begini, nanti gimana? Ya nanti dia ininya juga ikut berputar. Nah, permasalahannya adalah kalau saya mau ngedit ini gimana? Ya, nggak arahkan aja thread timeline-nya ke posisi ini. Nanti kan ini muter-muter nih sebetulnya ya. Nah, tuh ya. Sebetulnya kita tetap berada di posisinya. Tapi kalau misalnya saya mau ngedit nih gimana? Misalnya ya kan ini udah otomatis keputar ya. Ya, misalnya ini udah otomatis keputar. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau manual ya, misalnya kita posisinya lagi di sini. Ya, kemudian kita mau geser. Oh, saya mau geser nih ke sini ya. Saya mau geser ke sini. Ini posisinya dia kebalik nih. Ini kan saya zoom ya. Jadi saya zoom nih. Ya, posisi kebalik nih, susah nih ngeditnya. Nah, kita pakai rotate canvas. Nih, seperti ini.
Nah ini sebetulnya hanya untuk supaya kita pas ngedit ini nggak bermasalah gitu ya, maksudnya nggak putar-putar itu, karena nanti kalau dimainkan dia muter sendiri otomatis ya. Jadi ini kita muter manual dari sini untuk apa, membantu kita untuk mengedit sesuai dengan tampilan yang kita inginkan gitu ya, di posisi stabilnya gitu. Jadi kita bisa ngedit sini, nambahin teks dan lain sebagainya. Nah itu pakai rotate canvas ya. Jadi semuanya udah. Nah sekarang kita coba jalankan 5 detik. Dia geser ke kiri lebih besar, berarti dia zoom out. Kemudian dia geser dengan rotasi, iya seperti ini. Kemudian dia kembali lagi dengan rotasinya. Nah jadi otomatis dia merotate sendiri berdasarkan landscape-nya ya. Selesai. Baik, saya rasa sampai di sini pengenalan tentang kamera kanvas ya. Nih kanvas dan pengaturannya nih. Kenapa? Karena semakin banyak kamera, semakin banyak objek, kita akan semakin bingung objek yang mana punyanya siapa, objek yang mana punya siapa. Nah sehingga kita bisa atur dia dalam folder-folder seperti ini ya. Memang enaknya dirancang dulu gambar-gambarnya kalau perlu di Photoshop ya, nggak terlalu pusing, masukkan dia dalam layer, kemudian kita import sebagai gambar di sini semuanya. Karena kan di sini tidak semuanya animasi ya, nggak semuanya GIF, anim atau SWF ya. Jadi susun gambarnya di Photoshop, kemudian import dia dengan VSD ya, seperti yang sudah dijelaskan pada video tentang image ya. Nah kemudian kita masukkan tersusun berdasarkan kamera-kamera. Oh iya nih, sebentar nih saya tambah lagi ya di sini. Saya tambah lagi 5 detik. Aduh, dia ada di samping yang nggak mau ya. Oke, berarti ini saya kecilin dulu di sini. Ya. Nah sebetulnya saya mau nambah ini, saya mau nambah kamera ya. Saya nambah lagi kamera nih, ukurannya default ya, default kamera. Nah perhatikan content overflow. Kenapa? Karena kamera yang diperkenankan dalam satu page ya adalah 4 kamera, 1, 2, 3, 4 kamera ya. Oh maaf, ini karena tidak cukup timelinenya, maaf ya. Jadi kalau kita yes, berarti saya menambah timeline. Jadi kan timeline yang tersisa ini adalah berapa, 23 sampai 25, berarti cuman ada 2 detik. Maka ini saya yes masih bisa ya, 5 sebetulnya ininya kameranya ya. Nah misalnya seperti ini ya. Nah ini kameranya saya kecilin, saya tambah lagi default kamera ya, nambah lagi 6 ya berarti ya, 6 kamera. Oke, nah ini baru masuk ke pembayaran. Jadi nggak bisa kalau yang free. Di sini saya hanya bisa menggunakan 5 kamera maksimum ya pada setiap scene. Scene ini adalah page itu tadi ya. Kemudian ada 8 animated rolls ya, rolls seperti yang pada video sebelumnya. Jadi balik lagi ke sini ya. Di sini dibilang 5 kamera, padahal kita punyanya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamera. Jadi yang default kamera ini nggak disebutkan. Yang disebutkan hanya kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, dan kamera 5. Berarti ada 6 kamera dengan default yang kita bisa buat dalam satu scene ya. Nah satu scene itu bisa 10 detik, berarti bisa 60 detik kalau ada 6 kamera ya. Saya nggak tahu di sini, saya belum nyoba berapa panjang scene yang timeline yang bisa dimasukkan ya.
50 scene atau template yang bisa digunakan, publish, save to give, nggak ada di sini ya, duration nggak ada, adanya transition, berarti durasi tidak diatur di sini untuk seberapa banyak kalau yang free. Berarti kita bisa gunakan durasi seukuran yang kita mau. Ya, misalnya kan di sini 20. Bagaimana kalau misalkan saya mau 10 menit. 10 menit 27 detik. Ya. Saya enter, maka ini terjadi semuanya jadi sebaiknya bikin dulu durasinya, ya, durasinya baru masukin kameranya. Karena kalau kita masukin kameranya dulu kemudian baru kita adjust nih durasinya, maka durasi itu akan di di split ya ke kamera ini. Jadi kameranya adalah 100 detik ya, 150 detik per kamera. Ya, berarti sekitar 2 menit ya, 2 menit per kamera. Ya, jadi ini cukup panjang. Jadi kan nggak kayak gini yang kita mau. Ya, kita mau misalnya satu kamera itu hanya misalkan 20 detik. Nah, ini berarti harus kita adjust satu-satu nih, 20 detik ke sini lagi, adjust lagi. Ya, jadi ini yang harus diatur di dalam skenarionya. Jadi harus bikin skenario. Ya, pada project nanti, project 1, project 2 itu saya akan mencoba menambahkan, memulai dari skenario baru membuat video animationnya. Ya, baik, sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini. Dilanjutkan lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih.